Nggih, Bu, monggo. Baik, sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat-hebat dan semangat-semangat. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang mana di sini saya sebagai supervisor dan Bu Fitria sebagai coach serta Pak Pujo sebagai kuci, gitu ya. Mungkin bisa kita mulai ya Bu Fitri? Iya Bu, baik. Ya, selamat pagi Bu Fitri. Pagi Bu. Bagaimana hari ini Bu Fitri? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah sehat dan harus tersenyum full bahagia. Ya, baik. Ini Bu Fitri, pada hari ini nanti Bu Fitri kan akan melaksanakan pitching ya dengan Pak Pujo. Nah, saat pitching nanti saya akan mengamati kegiatan Bu Fitri. Bukannya di sini saya akan menilai atau apa, tapi di sini saya akan mengamati kegiatan kucing itu terhadap kucing. Di sana nanti akan ada beberapa yang akan saya amati. Apakah nanti ibu itu dalam pelaksanaan kucing sudah sesuai dengan alur kita? Lalu apakah kompetensi inti dari kucing itu seperti passion, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot itu bisa terlaksana dengan baik. Bu Fitri, sebelum kucing itu terlaksana atau Ibu Fitri dan Pak Pujo laksanakan, ada yang ingin saya tanyakan. Kira-kira dari yang saya sampaikan tadi, kompetensi inti yang ada dalam kucing, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri? Iya Bu, pastinya saya di sini juga ingin dikasih masukan ya Bu nantinya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam person dan juga memberikan pertanyaan bobot Bu. Dari kompetensi itu, kira-kira kompetensi bagian mana yang paling spesifik akan Bu Fitri dalami nanti? Person ya Bu ya, untuk kemampuan person mungkin saya bisa lebih ditingkatkan lagi nantinya. Baik Putri, biar juga kita menghemat waktu juga, pelaksanaan kucing ini bisa terlaksana. Semoga nanti Bu Fitri bisa melaksanakan itu sesuai dengan alur kita, dan sehingga Koci nanti juga bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang akan dia hadapi. Monggo waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Fitri dan Pak Pujo. Monggo. Baik, terima kasih Bu Marni sebelumnya. Selamat pagi Pak Pujo, apa kabar? Selamat pagi, baik Bu Fitri. Alhamdulillah, saya juga baik Bapak. Alhamdulillah juga Bu. Iya, sepertinya Pak Pujo ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya ini Bu Fitri, jadi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan atau ingin saya obrolkan sama Bu Fitri ini Bu. Gitu, baik. Mungkin sebelum kita masuk apa yang ingin disampaikan Pak Pujo, mari kita menetapkan tujuan ya Pak ya. Tujuan dari sesi kita hari ini apa Pak? Nggih, matur nuwun Bu Fitri. Jadi tujuan yang ingin dicapai dari diskusi kita pagi hari ini sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau masukan Bu Fitri terkait dengan kondisi di siswa kami pada saat upacara ini Bu Fitri. Jadi budaya positif ini yang belum maksimal atau optimal, di mana budaya kesadaran diri terkait dengan waktu baris atau waktu kumpul
di lapangan upacara itu masih banyak yang apa nggih Bu, seenaknya sendiri seperti itu. Baik, berarti kalau saya tangkap adanya ini apa ya, belum penerapan maksimal pada budaya positif seperti itu, apalagi saat upacara ya Pak. Dan kalau boleh silakan Bapak menceritakan mengenai permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Nggih. Jadi gini Bu Fitri, setiap kali upacara di tempat kami itu kan upacara setiap hari Senin, selalu itu Bu Fitri. Nah, selalu kami itu kesulitan ketika mengumpulkan anak-anak ke lapangan. Kami sudah berupaya memberikan apa gitu, pengumuman ke anak sehari sebelumnya atau malam harinya bahwa besok itu upacara dimulai jam 7 pagi, jam 6.45 itu harus siap di lapangan. Tapi yang terjadi memang ketika pagi harinya, setiap kali anak-anak itu apa namanya diminta untuk ke lapangan, itu lemot dan tidak tidak apa ya bergegas seperti itu Bu Fitri. Harus di apa ya, halo-halo gitu. Oh baik, iya Bapak. Jadi saya tangkap ya Pak ya. Tadi anak-anak kurangnya langsung bergegas saat tahu kok jam segini belum berkumpul, harus dioyak-oyak gitu ya Pak ya. Ya, betul. Iya. Menurut Pak Pujo, apa ya yang membuat anak-anak merasa kurang sadar diri? Apa hambatannya? Apa kendalanya yang dihadapi? Oke, kalau dari pengamatan saya sih, memang anak-anak sekarang kan tidak seperti zaman dulu, nggih Bu Fitri, nggih. Ketika zaman dulu itu guru itu sudah menyampaikan, ayo ke sana, ya langsung ke sana. Tapi memang anak-anak sekarang itu karena generasi apa nggih, generasi Z atau generasi milenial, itu memang guru itu perlu apa cerewet atau pokoknya perlu ngomong terus agar anak ini bisa segera ke sana. Karena kalau saya lihat anak ini kalau ada guru itu bergegas Bu Fitri. Tapi kalau tidak ada, ya sudah ngelukur lagi. Jadi permasalahannya sebenarnya mereka itu ada yang sudah disiplin, tapi ketika temannya itu leha-leha atau lambat, akhirnya alah wis lah kancaku ya kayak ngono kok. Sementara kita kalau mau agak apa keras nanti jadi masalah. Tapi kalau kita ayo 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 lah, kadang-kadang ayo bergas, kalau tidak ada guru kembali lagi lah. Itu hambatannya sebenarnya di situ, kita nggak bisa apa menerapkan seperti itu karena terganjal oleh oleh ya waktu apa tenaga sama personil seperti itu Bu Fitri. Oh begitu ya Pak. Jadi masalahnya juga ya waktu, ya anak-anaknya hanya karena takut akan ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya kembali lagi seperti itu. Baik, apalagi tadi juga Pak Pujo menyampaikan jika ya kalau ayo ya ayo. Kalau ada yang juga anak-anak yang masih leda-lede dia sampaikan gitu. Nah, dengan permasalahan yang Pak Pujo sudah mengetahui juga kurangnya anak-anak menyadari akan pentingnya penerapan budaya positif ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kira-kira nih, Pak Pujo memiliki rencana apa? Oke, ini kemarin-kemarin kan saya coba Bu Fitri dengan cara apa ya konvensional, artinya masih bahasa persuasif itu masih kami gunakan. Ayo ini sudah jam 7 kurang 5 menit atau jam 7 kurang 10 menit segera ke lapangan. Tapi ternyata memang anak-anak sekarang itu kalau hanya persuasi kemudian apa namanya tidak adanya aksi yang konkret itu sepertinya anak-anak itu lebih apa nggih gampang seperti itu. Makanya saya punya angan-angan sebenarnya gini Bu Fitri. Mungkin kita persuasif ya. Kita persuasif, kita mengajak anak untuk ayo segera ke lapangan. Tapi ketika nanti jam 7 itu sudah siap, maka bisa jadi itu kita mulai jam 7 persis. Biar apa? Artinya nanti anak-anak yang tadi yang leda-lede, yang seenaknya sendiri itu langsung menyadari, wis mulai. Dia akan bergegas menuju ke lapangan dengan segera. Mungkin itu ada gambaran seperti itu sih Bu Fitri.
Baik Pak Pujo, bagus sekali sebetulnya Pak Pujo sudah sabar betul untuk menghadapi anak-anak, mengingatkan tidak hanya sekali dua kali dari jangka waktu yang 15 menit sebelumnya, anak-anak selalu diingatkan dengan baik. Nah Pak, kan Bapak sudah memiliki rencana yang luar biasa juga sebetulnya yang Bapak Pujo sampaikan tadi. Rencana tersebut akan dilaksanakan kapan itu? Rencana tersebut kalau bisa secepatnya Bu Fitri. Jadi karena kita nanti setiap hari Senin nggih, jadi ya kita segera melaksanakan. Artinya apa? Kalau itu tidak dilaksanakan secepatnya, itu kan proses Bu Fitri. Anak punya kesadaran diri itu kan butuh proses, butuh waktu. Ya, minimal kita sudah lakukan di setiap hari Senin, maksimalnya itu tahun ajaran atau tahun baru atau mulai Januari di semester awal Bu Fitri. Baik Bapak, bagus sekali rencananya. Jadi dari kita fokuskan di hari Senin ya Pak ya. Jadi anak bisa terbiasa. Bahkan tadi Bapak juga sudah punya planning nih. Due date-nya di ajaran baru nantinya anak-anak sudah menjadi terbiasa. Bagus Bapak, semoga dapat segera terrealisasi dengan baik. Saya juga ingin melihat hasilnya segera mungkin. Nah, dari rencana Bapak itu komitmen apa yang Bapak dapatkan? Apa yang nantinya Bapak ini komitmenkan itu rencana tadi Bapak sampaikan? Jadi karena saya sudah punya rencana seperti itu, artinya saya mau tidak mau harus punya komitmen bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah ini, pasti berangkat lebih pagi Bu Fitri. Itu berangkat lebih pagi, kemudian juga menyiapkan perangkat upacara itu juga harus sudah siap sebelum jam 7. Perangkat upacara itu ya dari mulai pengibar bendera, kemudian pembaca undang-undang, Pancasila dan sebagainya, itu juga harus siap jam 7. Nah, tapi itu juga harus didukung dari Bapak Ibu yang ada di sekolah, juga harus jam 7 pagi juga sudah siap atau baris di sana. Karena kan non sewu, anak-anak itu kan yang dilihat kan Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru itu sudah siap, sudah dimulai, maka kan anak itu akan melihat atau malu. Budaya malu itu sepertinya masih ada kok Bu Fitri. Jadi tetap berangkat pagi, kemudian persiapan perangkat upacara itu juga harus siap sebelum jam 7. Jadi nanti kita berkomitmen dengan seperti itu, maka insya Allah nanti kedepannya bisa lancar atau sesuai dengan harapan tujuan kita. Seperti itu Bu Fitri. Luar biasa sekali Pak Pujo, betul sekali yang Pak Pujo sampaikan juga. Pak Pujo bahkan sudah berkomitmen untuk memberikan keteladanan ya Pak ya kepada teman, kepada anak-anak sebagai contoh dulu Bapak Ibu gurunya, sebagai contoh penerapan keteladanan budaya positif. Nah, semoga nantinya juga berjalan dengan baik pelaksanaannya itu. Pak Pujo juga sudah dapat mencari solusinya sendiri nih. Pak Pujo sudah mengetahui solusinya bagaimana tadi permasalahannya anak-anak yang susah sekali, dan Pak Pujo sudah membuat rencana yang sangat luar biasa tentunya. Lalu Pak Pujo juga sudah berkomitmen bagaimana cara Pak Pujo agar anak-anak dengan kesadarannya memberikan dengan kesadaran dirinya, Pak Pujo memberikan keteladanannya. Seperti itu ya Pak ya? Oke, siap Bu Puji. Bu Fitri. Baik Pak, ada yang ingin disampaikan lagi, ada yang ingin diceritakan lagi Pak? Saya dengan senang hati mendengarkannya. Jadi memang rencana tadi memang butuh komitmen yang Bu Fitri, komitmen yang betul-betul kuat. Karena kalau kita tidak kuat dari diri kita, maka membentuk anak itu kan sulit. Apalagi ini kaitannya dengan karakter. Kalau kita sendiri tidak berkomitmen, tentunya anak pun juga akan mengikuti dari apa yang disampaikan oleh atau apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, saya berharap nanti dengan yang tadi solusi itu saya bisa ya sedikit banyak lah, tidak usah muluk-muluk langsung seketika itu berubah, tidak, karena saya yakin 100 anak pasti di dalam 100 anak itu ada anak-anak yang pinter ya ada yang kurang ya ada yang sedang ya ada.
juga 100 anak itu ada yang cekatan ya ada yang nggak mau tahu, cuek, bebek, leda-ledi, bahasanya seperti itu ya ada. Makanya kita berusaha alon-alon waton kelakon, kalau di Jawa itu seperti itu, Bu Fitri. Iya Bapak, betul sekali yang Bapak sampaikan, harapan yang sangat luar biasa. Baik Pak, yang terakhir nih, bagaimana Pak Pujo akan bertanggung jawab terhadap rencana dan bagaimana Pak Pujo juga akan menjaga komitmen yang nantinya akan terrealisasi ini? Iya, jelas saya nanti di anak-anak itu kan di kelas itu kan ada ketua kelas, Bu Fitri. Di ketua kelas maka kami juga akan mengajak ketua kelas untuk bareng-bareng, ayolah, kalau dari sekolah sendiri kan mungkin terlalu luas, maka saya juga akan bareng-bareng dengan anak-anak di ketua kelas terutama itu, kita bantu, kita ingin apa ya, tidak itu sebagai ketua kelas itu ngiring. Nah dari situlah nanti kita bareng-bareng punya rasa tanggung jawab, baik kami sebagai ya di sekolah ini dengan anak-anak secara umum, juga ketua kelas itu juga berkomitmen bertanggung jawab terhadap kelasnya. Jadi sinergi itu juga kami butuhkan agar lancar dan efisien seperti itu, Bu Fitri. Okay. Betul Pak, luar biasa sekali, bagus sekali agar anak-anak juga langsung terjun ya Pak ya. Jadi bertanggung jawab, melatih tanggung jawab anak-anak dan juga dapat menjaga komitmen bersama. Betul, di bersinergi. Saya suka sekali dengan kalimat itu meskipun susah saya ucapkan. Baik Pak, saya rasa juga sudah cukup ya Pak ya. Bagaimana Pak Pujo? Apakah ada yang disampaikan lagi? Apakah ada yang ingin kita perbincangkan lagi pada pagi hari ini? Sepertinya sudah cukup, Bu Fitri. Saya sudah punya gambaran, sudah punya penguatan dari diskusi kita pagi hari ini. Ya, saya berharap ini bisa segera berhasil terwujud. Walaupun ini agak-agak ya berat gimana, tapi insya Allah nanti kita lakukan bersama-sama. Semoga tidak menjadi berat. Jadi seperti itu, Bu Fitri. Terima kasih ini Bu Fitri. Saya sudah sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau memberikan satu penguatan, satu ya diskusi yang berbobot, yang diskusi yang yang saya butuhkan selama ini, seperti itu, Fitri. Sama-sama Pak Pujo, dengan senang hati saya mendengarkan ceritanya Pak Pujo. Semoga Pak Pujo juga bisa merealisasikan bersama teman-teman di sekolahnya, dan saya sebenarnya di sini hanya mendengarkan Pak Pujo aja. Dengan pertanyaan-pertanyaan saya, Pak Pujo sebenarnya juga sudah dapat menyelesaikan sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Luar biasa Pak Pujo, dengan pemikiran Pak Pujo sangat bagus dan luas. Semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Terima kasih juga amin. baru pada saya. Nggih, sama-sama Bu Fitri, matur nuwun waktunya. Nggih, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, terima kasih Bu Fitri dan Pak Pujo yang telah melaksanakan coaching pada pagi hari ini. Bagaimana Bu Fitri rasanya? Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar Bu. Nah, dari pelaksanaan coaching tadi yang telah Bu Fitri dan Pak Pujo laksanakan tadi, kira-kira apa yang sudah diperoleh oleh Bu Fitri dari proses coaching tadi? Saya merasa sudah menerapkan alur tirta ya Bu juga kan. sudah menerapkan dengan baik sesuai alurnya, lalu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, lalu juga sudah mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dan komitmen kepada coaching, dan juga menggali potensi dari coaching untuk mencari solusi sendiri Bu. Baik, dari yang Bu Fitri sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan apa yang ada di catatan saya Bu, di mana Bu Fitri itu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yang mana sudah ada tujuan,
pelaksanaan itu tadi, lalu identifikasi permasalahannya, lalu rencana aksinya atau tindak lanjut apa nanti yang akan dilaksanakan oleh Puji, lalu tanggung jawab apa nanti yang akan dilakukan oleh Puji. Nah, di sini dari kompetensi yang saya lihat di dalam diri Bu Fitri, itu di sini Bu Fitri sudah bisa hadir penuh ya, terbukti dengan Bu Fitri sudah bisa memberikan umpan balik atau sudah bisa merekap dari jawaban-jawaban dari Puji, dan Bu Fitri juga sudah bisa mendengarkan aktif, terbukti dengan Bu Fitri tidak pernah memotong pembicaraan dari Puji. Bu Fitri mendengarkan dengan seksama sampai Puji itu benar-benar selesai menyampaikan ide-idenya, dan Bu Fitri juga sudah mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Puji itu merasa dia itu tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu atau untuk memikirkan sesuatu hal, tapi di sini Puji dengan lancar atau dengan sukarela mengeluarkan ide-idenya, sehingga pelaksanaan kucing itu bisa terlaksana komunikasi dua arah dengan baik. Bu Fitri, dengan hasil hari ini kira-kira masih adakah kompetensi yang ingin Bu Fitri kembangkan untuk kucing-kucing yang akan datang? Iya Bu, terima kasih Bu Marni sebelumnya umpan baliknya kepada saya juga. Lalu hasil pengamatan Bu Marni juga kepada saya, terima kasih sebelumnya. Saya mungkin tadi yang Bu Marni sampaikan sudah sesuai ya Bu ya. Dan saya merasa mungkin harus lebih ditingkatkan lagi memahami alur ceritanya saat proses kucing, supaya saya lebih baik lagi saat proses kucing, dan bisa bervariasi dalam pertanyaan-pertanyaan, mengikuti Puji bagaimana menyampaikan cerita kepada saya, Bu. Nah, baik Bu Fitri, semoga dengan pelaksanaan kucing pada hari ini itu bisa meningkatkan kemampuan kucing Bu Fitri pada kucing-kucing yang akan datang, dan semoga saja dengan kucing itu juga bisa memperbaiki kinerja kita, lalu bisa memperbaiki pembelajaran kita dengan anak-anak, sehingga anak-anak merasa aman, nyaman, bahagia dalam belajar. Baik Bu Fitri, mungkin cukup itu saja. Sebelum saya akhiri ini, kira-kira harapan Bu Fitri setelah pelaksanaan kucing pada hari ini itu apa Bu Fitri, harapan-harapan ke depannya? Harapan-harapan ke depannya pastinya saya bisa menjadi pribadi lebih baik lagi dan dapat menjadi coach bagi teman-teman saya yang ingin kucing bersama saya menjadi kucing. Saya bisa lebih person lagi bagi orang lain, dan tentunya dapat manfaat serta diberikan bimbingan sama Bu Marni, juga diberikan masukan. Saya lebih mengetahui kekurangan saya dan mana yang harus saya tingkatkan lagi, saya pertahankan juga mana yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu Marni. Baik Bu Fitri, terima kasih sekali ya. Semoga saja harapan-harapan Bu Fitri itu tadi bisa terlaksana dengan baik dan bisa terwujud, sehingga apa yang Bu Fitri harapkan itu benar-benar bisa membantu pembelajaran baik di kelas maupun pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah yang Bu Fitri ajar pada saat ini. Mungkin kegiatan kita pada pagi hari ini seperti itu. Pak Pujo terima kasih, Bu Fitri terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kucing-kucing yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.